Berawal dari kekesalan gua waktu lagi parkir ke minimarket. Iseng-iseng cari ada berapa jumlah minimarket di kota Bandung, dan ternyata jumlahnya wow luar biasa. Nilai kerugian negara bisa sampai 318 miliar. Kekesalan ini berlanjut lagi waktu lagi gua datang ke minimarket. Nah, datang ke minimarket ini belanja barang yang nggak ada, parkirnya mesti bayar. Mengenai masalah parkir liar dan parkir resmi ini, sebenarnya pihak minimarket itu sudah bayar. Mereka sudah bayar untuk pajak atau retribusi parkir ini, tapi tidak secara langsung. Mereka bayarnya itu saat mereka mengajukan IMB atau pembangunan gedung. Karena di dalam pembangunan gedung ini, di dalamnya sudah ada termasuk lahan parkir yang dibayarkan ke dalam PBB setiap tahunnya. Lanjutan pertanyaannya udah pasti gini, gimana kalau misalkan parkirnya di pinggir jalan? Atau gimana parkirnya kalau misalkan ada di trotoar dan lain sebagainya? Buat yang bilang kalau misalkan parkir di trotoar itu goblok, yang nggak ada dua. Yang itu nggak usah dipikirin ya, nggak usah diomongin lagi. Sedangkan untuk yang di tepian jalan, itu memang jalan umum atau jalan Pemda. Jadi Pemda berhak untuk menarik sejumlah tiket parkir di sana lewat juru parkir resmi. Akan tetapi permasalahannya juru parkir resminya sendiri masih manual bro. Penarikan parkir ini pakai sistem manual karcis yang benar-benar sangat tidak transparan, jadi untuk ceknya juga sulit lah. Permasalahan selanjutnya, kalau misalkan lu sampai nggak bayar parkir, ini manusia-manusia bakal bikin kekerasan atau keributan seperti video-video yang lu lihat di atas. Lu ya, gila lu berkar 10.000 lu pakai kayak gitu ya. Gila nggak? Cuman gara-gara uang 10.000 itu orang sampai dipukulin pakai pentungan besi sampai berdarah-berdarah dan sampai masuk rumah sakit loh. Nah, ini adalah potensi dari pendapatan daerah asli yang akan hilang kalau misalkan masalah parkir ini terus akan diberlakukan kayak begini terus tanpa ada perubahan dari Pemdanya. Nilai kerugian yang didapatkan oleh pemerintah daerah itu bisa sampai dengan 318 miliar per tahun, yang itu bisa digunakan untuk membangun 120 km jalan atau bisa untuk menggaji 2.000 pegawai kebersihan selama 1 tahun penuh. Yang jadi pertanyaannya, kenapa pemerintah terus tetap diam? Karena dari yang gue dapat dari narsum-narsum yang ada, mereka itu melakukan setoran setiap harinya kepada aparat-aparat tertentu. Kalau kalian nggak percaya, coba aja deh tanya ke tukang parkir yang ada di Indomaret, Alfamart, atau ITK. Itu tanya aja kayak gimana mereka setoran ke siapa dan berapa nilai nominalnya. Apalagi kalau misalkan lu lihat di kota Bandung, itu bukan cuma juru parkir liar, tapi paukanya super banyak banget di setiap tikungan, itu selalu mereka minta uang. Dan kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi itu karena mereka memberikan setoran kepada aparat-aparat tertentu yang berhubungan di kota Bandung. Akhir kata sebelum gue beresin ini, apakah ini akan selesai masalahnya? Tentu aja tidak. Makanya gue cuma upload video ini dan gue mau coba bertanya kepada wali kota Bandung sanggup tidak menyelesaikan permasalahan ini atau mau gitu-gitu saja Pak Wali. Kerugian yang pertama jelas pemerintah daerah kota Bandung kehilangan potensi 318 miliar per tahun dari retribusi parkir yang tidak tercatat. Angka ini bisa menutup biaya perbaikan jalan rusak sepanjang 120 km atau gaji 2.000 pegawai kebersihan kota selama 1 tahun. Yang kedua, dari sisi jukir, banyak yang tidak resmi tapi sebagian disuruh setor ke pihak-pihak tidak jelas. Ada yang minta 30.000, 50.000 per hari kepada oknum. Artinya per jalur parkir pun sudah menjadi lahan ekonomi liar. Yang ketiga, pungutan dari pihak berwajib atau oknum. Dari investigasi lapangan, media, dan warga, sejumlah jukir mengaku aman karena ada setoran ke aparat tertentu. Ini membuat sistem pengawasan tidak berjalan, bahkan menormalisasikan pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir adalah keempat, sisi konsumen. Pengunjung minimarket membayar parkir yang seharusnya gratis. Rata-rata pelanggan 2 kali ke minimarket per minggu atau 8 kali dalam 1 bulan. Dikalikan dengan nominal Rp3.000 sama dengan Rp24.000 per bulan. Jika 1 juta warga Bandung rutin ke minimarket, itu 24 miliar mengalir keluar tiap bulan dari kantong warga. Uang 24 miliar itu jumlahnya besar sekali dan bisa dipakai digunakan untuk berbagai kebutuhan yang lainnya. Solusi tidak cukup hanya dengan razia. Bandung perlu sistem parkir yang transparan dan digital agar setiap transaksi tercatat dan bisa diaudit.
Pemda juga perlu membuka kanal pelaporan aktif di mana masyarakat bisa melapor langsung setiap kali menemukan pungutan tidak sah, dan tentu saja pendekatan sosial dari para jukir. Karena menertibkan tanpa memberikan alternatif penghasilan hanya akan memindahkan masalah. Sebagai penutup, Rp3.000 mungkin tidak berarti bagi kita, tapi bila terus mengalir ke arah yang salah, nilainya bisa menggerus keadilan publik. Mari kita jaga Bandung tetap jujur, karena kota yang tertib bukan dimulai dari hukum yang besar, tapi dari keadilan di hal-hal kecil.